Arif Fadil gimana, aman Vi, KTP Vi? Bilang udah aman saya. Soalnya Tangsel, bukan Jakarta. Nah, ini kita coba bahas lagi dia pemirsa ya. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Bang Sarin Ahmad, juru bicara Disbaswedan. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Sarin. Selamat pagi Bang. Pagi, waalaikumsalam. Nggak sendirian Bang, ada juga bergabung melalui sambungan Zoom nih. Sudah terhubung bersama kami ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga Wakil Ketua Partai Golkar. Kemudian ada juga Pak Reki Putrajaya, Komisioner Bawaslu Jakarta. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bang Doli, Bang Reki. Terima kasih sudah bergabung semuanya ya. Kalau Arif Fadil tadi kan warga Tangerang Selatan, KTP aman. Saya nggak layak sebetulnya diskusi ini. Nah itu dia, kalau Bang Sahrin gimana? KTP aman Bang? Enggak, justru malah. Kita juga masuk di, apa, ya itu, dukungan Ikut palsu, dicatut termasuk juga? dicatut Saya pikir cuma anaknya Pak Anies saja. Anaknya Pak Anies 2, juga ikut Anda? dicatut. Saya termasuk. Bisa di keluarga Anda mengecek langsung? Di keluarga saya termasuk istri saya juga masuk. Waduh. Dicatut juga. Boleh nggak ada nggak biar kami Anda mengecek juga langsung melihat nggak? gitu loh. Ada. Nanti Boleh bisa Bang, kita- diperlihatkan Nggak, mungkin. tidak ke kamera ya, karena kan itu ada data-data pribadi. Tapi kami Iya. saja setidaknya yang melihat mungkin. Boleh. Jadi begitu Anda mengecek ada nama, apa yang respon yang ada lakukan pada saat itu? Karena, apa namanya, ternyata ya kita di tim Anies juga Oh, itu iya. banyak. Mendukung pasangan calon kepala daerah persoalangan yang didukung itu tadi ya. Oke. Nama Sahrin Hamid ya. Sarin Betul. Hamid, jelas. Terima kasih Bang. Nah, jadi dari keluarga Anies adik kandungnya juga kena. Satu dicatut juga sebagai apa namanya. Kok banyak banget dari kubu Anies ya? Ada apa ya? Ya coba ditanya ke. Oh iya. Tapi yang membuat Abang kemudian langsung mengecek apa Bang? Pertama hari Jumat pagi itu kan rame semua. Jadi pertama Pak Anies kan menyampaikan bahwa anaknya juga Dua ikut. anaknya. Iya. Nah kita waktu itu apa ya, Terpanggil mungkin juga ya? terbatas saja kan. Ternyata setelah itu ada yang menyebarkan link kan, link pengecekan. Iya. Kita cek. Wah. Wah ternyata masuk, saya ikut. Ya, wah istri saya juga kaget tuh. Kapan ini kita menyatakan mendukung calon perseorangan? Kan Tapi tidak dengan pernah sadar kan selama Anda tidak mendukung calon Oh persoalan iya, tersebut kan? bukan hanya kami, banyak juga istri dan saya kira teman-teman yang lain dari pendukung Anies banyak yang mengkonfirmasi ke kita bahwa mereka juga dicatut apa namanya KTP-nya, NIK-nya karena ketika dicek secara online masuk datanya bahwa. Menurut Anda ada apa sih sekarang nih? Kok kayak gini tiba-tiba gitu? Karena kan verifikasi awal kalau nggak salah kan tidak terpenuhi kan ya kalau nggak salah. Iya. ya? Kemudian betul. dalam beberapa waktu singkat gitu ya. Iya, jadi apa ya? Ada kesan memaksakan agar ini bisa masuk ya. Itu kita melihat kesan itu. Yang kedua bahwa ya ini kami melihat bahwa demokrasi tercederai dengan pola-pola yang satu ada aspek pidananya karena tentunya menggunakan data orang itu. ya mencatut tanpa sepersetujuan. Oke. Terus hal lain adalah bahwa ini digunakan untuk apa namanya dukungan yang mestinya itu secara sadar persetujuan orang-orang tersebut. Iya dong. Tapi ini kan tidak dilakukan. Iya. Ini sampai kayak mencuri Ada- lah gitu. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Dan yang selanjutnya bahwa data kita tidak aman rupanya. Data-data warga masyarakat ini tidak aman. Tersimpan begitu rupa tapi ternyata kan bisa dijebol dan bisa digunakan secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Anda tadi menyebutkan ada dugaan memaksakan gitu ya. Ya. Tujuannya apa kalau menurut Anda? Ya, ini kan konteksnya mungkin politik. Artinya bahwa kita nggak tahu. Kita jadinya kan menduga-duga. Karena peristiwa ini jadinya kita menduga-duga. Apakah misalnya ini skenario agar ini masuk sehingga nantinya tidak menjadi kota kosong kan kita nggak tahu. Iya. Tapi bahwa apa Melawan yang Kim Plus terjadi gitu ini maksudnya adalah gitu ya. mencederai demokrasi. Mencederai demokrasi. Iya, mencederai Bentuk demokrasi. Yang apa? mestinya adalah pure dukungan masyarakat itu Iya. terrepresentasi dengan baik, secara sadar dukungan itu termanifestasikan oleh masyarakat. Iya. Ya, tapi ternyata bahwa ini semua isinya adalah manipulasi. Oke. Nah, saya kira ini lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ya ini adalah tantangan dan Bawaslu harus proaktif juga untuk membuktikan. Dan kami melihat bahwa dari sekian banyak ini mengindikasi kuat bahwa semua dukungan yang ratusan ribu ini berpotensi sama. Oke. Ada dugaan ke sana ya? Yes. Oke. Oke. Kita nanti DPR kita rasa juga perlu bersuara juga terkait hal ini ya, Itu terutama di harus komisi sebagai wakil rakyat. sebagai ya. wakil rakyat. Baik, usai jeda kita akan coba tanyakan ke Bang Doli Ahmad Kurnia dan juga Bawaslu. Bang Reki dari Bawaslu DKI Jakarta. Kami kembali saat lagi. Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah kalau tidak boleh dilakukan dan kan nanti ada KPU yang kemudian KPU dan KPUD yang memprosesnya. Nah, KPU harus bersikap fair, objektif, masyarakat harus mengontrol. Partai-partai harus mengontrol, masyarakat harus mengontrol, KPU harus objektif,
yang merasa dicatut KTP-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi. Sebagai pimpinan, apakah ada dorongan untuk Komisi 2 untuk Komisi 2 harus turun untuk ikut melakukan verifikasi karena kalau ini tidak clear nanti legitimasi pemilu kepala daerahnya bahaya. Iya betul, bahwa Komisi 2 kemudian harus turun tangan mengenai hal ini. Bang Doli, Anda melihat seperti apa Bang? Ini bukan 1-2 orang loh Bang. Iya, tentu kita juga prihatin ya bahwa kejadian-kejadian seperti ini masih bisa terjadi sebetulnya. Nah, tetapi kita harus dudukkan secara proporsional. Ya. Tentu kami sebagai wakil rakyat yang juga mitranya salah satu di pemerintah di kita itu adalah penyelenggara pemilu. Mungkin dalam waktu dekat kita akan minta klarifikasi ya, tentang peristiwa ini gitu. Dan minggu depan kita sudah mulai jalan di masa sidang terakhir kita ya. Kira ini penting juga untuk ini. Tetapi juga sebetulnya kita mau mengingatkan juga kepada calon-calon dan kemudian pada masyarakat ya. Kepada calon sebenarnya ya saya kira kita ini sekarang di era yang seterbuka ini sudah repot lah, sulit juga kalau kita mau melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar aturan ya, pasti ketahuan gitu. Nah yang kedua memang masyarakat kita harus hati-hati, juga bantu Bawaslu, bantu semua yang terkait dengan soal bagaimana kita menjaga penyelenggaraan pemilu khususnya dalam hal ini pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Ya, Bang Doli, tadi ada juga mungkin pernyataan dari Bang Syahrin yang ya jangan-jangan ini mengindikasikan ada semacam kayak apa ya Bang Syahrin, skenario gitu ya Bang ya maksudnya ya? Ya, jangan-jangan maksudnya. Jangan-jangan maksudnya. Gimana Bang Doli menanggapi hal ini Bang? Skenario tentang? Artinya tidak menghadapi kota kosong, tapi artinya ada calon rival gitu loh dari pasangan lainnya. Saya kira kalau dari saya itu kan posisinya begini. Kalau bicara tentang soal nanti bagaimana kompetisi di dalam melaksanakan pilkada itu mungkin saya posisinya sebagai partai politik lah ya yang mau mengusung calon tertentu. Seperti yang saya katakan beberapa kali ya soal kami misalnya di Golkar punya calon di Jakarta Saudara Ridwan Kamil. Nah kami hanya fokus bagaimana supaya Ridwan Kamil ini bisa jadi calon dengan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau dulu kan ada pertanyaan ini bagaimana apakah nanti mau diarahkan kota kosong atau kemudian menggagalkan calon yang lain kan itu tuh waktu itu kira-kira seminggu yang lalu. Ya kami tidak punya pretensi untuk itu ya. Pokoknya kami ingin bagaimana supaya proposal Ridwan Kamil ini untuk bisa diterima oleh partai-partai politik yang lain untuk kemudian bersama-sama mendukung Saudara Ridwan Kamil dan pasangannya nanti yang akan kemudian kita tetapkan sama-sama gitu. Jadi kami sekali lagi tidak ada pretensi untuk kemudian nanti untuk kemudian pada akhirnya kota kosong. Nah, apalagi sekarang kalau dituduhkan, diindikasikan kemudian mau membuat setting supaya begini, supaya tidak kosong. Jadi kan ini dulu khawatir kita membuat kota kosong. Iya, dulu kan dituduhkan kita mau buat kota kosong gitu. Nah, sekarang dituduhkan lagi mau buat lawan gitu. Waduh. Kami ngurusin 508 kabupaten kota dan 37 provinsi ya. Jadi menurut saya kita urusannya bagaimana memenangkan soal calon-calon yang kita usung. Itu satu. Nah yang kedua, sebenarnya urusan ini saya mulai dari Komisi 2 ya. Ya ini memang ke depan memang harus dibuat semacam mekanisme atau peraturan yang lebih ketat lagi ya. Supaya juga calon, ini kan calonnya ini sebetulnya. Ini kan nggak ada urusan juga dengan pada akhirnya memang ada urusannya dengan si penyelenggara pemilu ya. Tetapi awalnya kan ini urusan si calonnya yang berupaya untuk melakukan katakanlah
melakukan berbagai cara ya untuk bagaimana dia meloloskan itu. Ya. Nah sekarang nanti kita hitung saja mungkin teman-teman Bawaslu atau KPU di Jakarta ya itu mau cek lagi ini seberapa banyak itu ya cukup atau tidak itu yang bersangkutan itu untuk lolos ya setelah memang nanti ini diverifikasi misalnya. Jadi kita kembalikan saja kepada soal mekanisme yang sudah ada di dalam penyelenggaraan pemilu baik ke Bawaslu maupun di Jakarta di KPUD-nya. Oke. Kalau gitu saya mau langsung ke Bang Reki lah. Bang Reki, jadi seperti apa sejauh ini? Betul tidak sih kemudian ini sebanyak yang kita lihat di media sosial? Sudah ada penyidikan khusus tidak mengenai hal ini? Ya, sampai dengan sejauh ini ya kurang lebih 2 hari sejak penetapan berita acara dikeluarkan oleh KPU berkaitan dengan syarat dukungan, kami langsung memerintahkan ya kepada jajaran pengawas di bawah untuk membuat flyer masif disampaikan ke media sosial yang di dalamnya menginfokan link info pemilu kepada warga DKI Jakarta yang bisa langsung melakukan pengecekan identitas diri apakah masuk tercantum di dalam daftar dukungan atau tidak, dan juga langsung menghubungi WA Center. Misalnya langsung mengirimkan screenshot daripada info pemilu itu, juga keterangan seperti nama dan alamat lengkap, dan bila berkenan juga NIK disampaikan di dalam WA Center itu. Karena data-data itu perlu kami catat, kami sistematikakan, kemudian per hari ini juga kami akan menyampaikan surat kepada KPU Provinsi DKI Jakarta beserta data-data dari kabupaten, kota, bahkan kecamatan yang memang terserap ke bawah untuk kami serahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Nah, kurang lebih KPU Provinsi DKI Jakarta juga memiliki treatment ya terhadap nama-nama ini. Apakah nama-nama ini memang statusnya masih memenuhi syarat atau berstatus TMS sebenarnya. Karena dalam penelusuran kami kemarin kami berkoordinasi bahwa info pemilu, gerbang info pemilu yang dibuka oleh warga DKI Jakarta, boleh jadi data-data itu agak terdelay ketika terkonek dengan sistem informasi pencalonan. Nah, sehingga ketika dicek oleh teman-teman KPU di dalam silon yang data itu di info pemilu berstatus TMS ternyata tidak memenuhi syarat. Nah, sampai dengan hari ini kami terus meminta kepada jajaran pengawas di bawah untuk masif lagi ya menyampaikan informasi untuk mengecek di info pemilu agar segera menyampaikan pengaduan kepada WA Center di jajaran pengawas. Juga kami membuka diri terhadap adanya laporan dari masyarakat terkait dengan data yang dicatut dan sebagainya. Begitu. Ya. Informasinya sudah banyak laporan yang masuk, betul Bang Reki? 70 ya, Via? Iya, 70. Pengaduan nama-nama yang diduga dicatut itu sudah ratusan ya di kami ya. Hari ini masih kami kumpulkan. Tapi kami memutuskan untuk tidak mengumpulkan itu lama ya, karena kami harus cepat juga. Jadi hari ini per hari ya, hari ini kami akan mengirimkan surat kepada KPU dengan daftar nama-nama yang diduga tercatut. Besok juga kami akan terus dan seterusnya mengirimkan daftar nama-nama itu agar segera ditreatment oleh KPU DKI untuk melakukan pengecekan, penelusuran dan sebagainya. Oke. Begitu. Bang Reki, perihal suratnya seputar apa Bang? Isi suratnya apa Bang? Surat apa ya Bang? Surat yang akan disampaikan ke KPUD? Oh ya, di kesempatan pertama tentu kami menghimbau ya sekali lagi berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi ini supaya dilaksanakan sesuai dengan aturan main dan juga menjaga agar sistem informasi pencalonan ataupun info pemilu yang ada di kit KPU itu bisa diakses dengan baik dan tidak mengalami error dan segala rupa berkaitan dengan itu. Nah, lalu kami melampirkan nama-nama yang di situ juga dijelaskan keterangan diduga dicatut ya, keluhan dari warga, kemudian NIK, alamat, supaya kemudian bisa langsung dicek di sistem informasi pencalonan. Apakah memang statusnya keliru ya atau justru sebenarnya sudah di TMS-kan. Nah, berkaitan dengan syarat dukungan ini kan sebenarnya cukup panjang ya, Mbak. Mulai dari bulan Mei lalu, dari tahapan penyerahan dukungan, kemudian di Vermin, di Verpak Jilid 1,
lalu ada penyerahan dukungan jilid 2, Termin dan Terpak jilid 2, bahkan pernah melakukan permohonan penyelesaian sengketa dengan hasil musyawarah secara tertutup itu mencapai kesepakatan, sehingga KPU DKI memberikan kesempatan 1 kali 24 jam untuk Bapak Paslon kembali menyerahkan syarat dukungan. Bahkan kami juga sudah meminta jajaran pengawas untuk membuka posko pengaduan, kemudian melalui media sosial juga kami sudah sosialisasikan itu jauh-jauh hari dari bulan Mei lalu, supaya warga juga bisa terlibat aktif berpartisipasi untuk melakukan pengecekan di info pemilu. Ya, Bang Reki dan juga Bang Doli, memang kalau kita resapi atau kita mungkin coba pikirkan saja gitu ya dengan nalar kita dalam kurun waktu Mei lalu Juni, Juli, Agustus Ya, gitu, 4 bulan. itu langsung membengkak gitu ya untuk pasangan perseorangan ini mencapai bahkan hampir 800.000 gitu. Dan ternyata ada beberapa nama yang tercatut. Kalau tadi kata Bawaslu ada ratusan laporan yang sudah masuk begitu. Nah, ada kecurigaan tertentu nggak sih? Ini waktu yang sangat sempit sebetulnya. Kalau tadi kita ngobrol sama Bang Syahrin nih, Bang Reki, Bang Doli, Basuki Cahayapurnama aja ya Bang Syahrin ya. Itu butuh waktu panjang dan lama. Ya, 1,5 tahun. Iya, KTP 1,5 juta. 1,5 tahun untuk 1,5 tahun. Dan itu tidak lolos. Dan itu tidak lolos juga gitu. Ini agak nggak make sense gitu. Bang Reki gimana mungkin? Sebelum saya ke Bang Doli. Bukan Bawaslu, Bang. Iya, kami melaksanakan tugas pengawasan ya di setiap tahapan, mulai dari bulan Mei itu pada saat penyerahan dukungan, dan ya perlu kita ketahui bersama ini sudah menjadi amanah undang-undang ya, 7,5% daripada jumlah DPT dari 8 juta sekian itu, sehingga 618.968 itu harus diserahkan sebagai syarat pencalonan dari bakal calon perseorangan. Ya memang dalam perjalanannya berapa kali Bapak Paslon ini tidak memenuhi syarat karena kurang data dukungannya, tapi kemudian di akhir itu sampai pada kalau tidak salah di 821.000 data dukungan yang masuk di dalam sistem informasi pencalonan dan dinyatakan memenuhi syarat ya, yang kemudian dilakukan verifikasi faktual. Nah, tahapan demi tahapan itu kami lakukan pengawasan, terutama misalnya di titik-titik kritis di verifikasi faktual pertama dan jilid 2. Kami pun melakukan himbauan, bahkan di lapangan itu kami melakukan koreksi langsung. Nah, terhadap skema sensus yang dilakukan dalam verifikasi faktual ini, kami jajaran pengawas memang tidak bisa memenuhi secara keseluruhan kerja-kerja verifikasi yang dilakukan oleh jajaran KPU. Kalau jajaran KPU sendiri memang bisa dibantu saat itu oleh Pantarlih yang juga melaksanakan tugas-tugas coklit, tapi juga diperbantukan untuk melakukan verifikasi faktual, dan juga bisa dibantukan oleh pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan proses verifikasi faktual itu. Sementara kami di jajaran kelurahan itu hanya punya satu jajaran pengawas. Maka kami menggunakan skema sampling setidak-tidaknya ya, satu hari itu 10 warga per kelurahan. Nah, dan juga kami meminta kepada jajaran pengawas terhadap skema faktualisasi ini selain sensus ditemui door to door, apabila tidak bisa ditemui maka kan bisa dibuka kesempatan melalui dikumpulkannya pendukung di satu tempat tertentu, kemudian dilakukan verifikasi. Selain itu juga melalui video call dan rekaman video. Nah, kami meminta kepada jajaran pengawas seandainya tidak bisa memenuhi mengikuti ritme secara sepenuhnya oleh jajaran verifikator dengan skema sensus itu, kami meminta agar jajaran pengawas wajib hadir pada saat misalnya verifikasi dukungan di satu tempat tertentu yang biasanya sekali banyak, bisa puluhan, 30, 50 dan sebagainya, agar potensi-potensi kerawanan itu bisa dicegah dan dimitigasi. Nah, di lapangan kami berapa kali melakukan koreksi sebenarnya, koreksi secara langsung, kemudian pada saat pleno berjenjang ya, rapat pleno itu dilaksanakan di kecamatan, kota, dan provinsi, kami melakukan sampling dan juga kami melakukan perbaikan di tempat beberapa nama itu. Nah, bahkan di pleno rapat pleno verifikasi faktual kedua terakhir di tanggal 12 malam itu, kami menyampaikan walaupun KPU sudah menetapkan berita acara yang jumlahnya kalau tidak salah 677.468 dukungan yang sudah dinyatakan MS, kami selaku penyelenggara, selaku pengawas, tugas kami masih belum selesai. Ya, kami juga menyampaikan aturan-aturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan KPU
supaya ke depan itu kalau seandainya ada pengaduan ya, Oke, pengaduan Bang terhadap Reki. nama-nama Iya, yang patut itu bisa Bang Reki. dikoordinasikan pada kami. Ada yang ingin ditanyakan Bang Reki oleh Bang Syahrin, silakan Bang. Ya, untuk Bawaslu, kami kira bahwa ini skandal dukungan palsu ini kan begitu masif terjadi. Nah, banyak indikasi kuat bahwa satu, dukungan itu tanpa konfirmasi pemilik KTP. Termasuk Tuh. Anda ya? Ya, termasuk saya. Beda ketika dulu kita waktu ada calon anggota DPD RI kan sama ada dukungan persorangan. Kita dikonfirmasi, didatangin oleh KPU, dan itu terjadi dialog, ada video call, ada penandatanganan. Ini sama sekali tidak Tadi ada. kalau nggak salah ada penjelasan memang dari sana, dari pihak ada video call juga begitu. Iya, Harusnya. dan itu kan tidak ada. Itu tidak terjadi pada persorangan yang saat ini. Oke. Artinya bahwa ada mobilisasi secara masif, ini KTP-KTP warga. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa kondisi ini terjadi dengan berbagai sampel yang begitu banyak, ini mengindikasi kuat yang lain juga seperti itu. Nah oleh karena itu, Bawaslu ini mestinya tidak hanya pasif menerima pengaduan, tapi juga proaktif justru harus melakukan, kami bisa menyebutnya itu sebagai sensus investigatif. Jadi artinya melakukan sensus ulang terhadap dukungan seluruh yang ada, karena indikasi kuat bahwa itu sama dengan yang ini. Oke. Nah sehingga aspek hukumnya kan nanti bahwa ada dampak pembatalan misalnya kalau itu terbukti, ada dampak pidana misalnya, Iya, oke. ketika misalnya itu juga mampu Karena dibuktikan. ranah Bawaslu bisa melakukan itu kan? Iya, Bawaslu kan punya kewenangan untuk membatalkan dukungan yang Oke. memang Oke. tidak sesuai dengan Ya. standar dan prosedur Yang itu yang hukum. mungkin Anda tunggu karena Ya. Anda dicatut kan gitu kan kurang Ya, lebih. betul. Oke. Apakah kita mesti menunggu ratusan ribu warga geruduk Bawaslu dan KPU? Oke. Kan saya kira Ini kewenangan ngancam nih. itu, Ini ngancam nih maksudnya nih. kewenangan itu kan sudah ada di Bawaslu. Itu yang harus dijalankan. Kita kan Oke, ingin action bahwa Bawaslu ya. hukum dan peraturan berjalan sesuai Oke. dengan institusi dan instansi masing-masing. Oke, Bang Reki nanti dijawab ya, Bang Doli juga ya, kita minta komentarnya usai jeda berikut, kami akan kembali. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Bang Doli Kurnia terlebih dahulu. Bang Doli, menyikapi informasi ini nih Bang, langkah konkret dari Komisi 2. Tadi kita dengarkan dalam sepekan ke depan kita akan memulai sidang dan langsung nih bergerak cepat gitu Bang Doli. Tapi lagi-lagi agak nggak masuk di akal, agak nggak make sense gitu. Apalagi Bawaslu juga ternyata bisa loh berperan untuk membatalkan. Ya, saya kira memang yang paling bertanggung jawab ya kalau misalnya menindaklanjuti laporan-laporan itu dan kemudian mengambil langkah-langkah atau tindakan adalah kawan-kawan penyelenggara yang ada di KPU atau Bawaslu dan Bawaslu ya di Jakarta. Tadi saya kira kan kita juga sudah dengar apa yang disampaikan oleh Saudara Reki, ya tentu apa yang mereka temukan termasuk laporan-laporan itu harus ditindaklanjuti. Jadi sebenarnya teman-teman di KPU maupun terutama di Bawaslu ya juga sudah berupaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya ya, menghindari atau mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Ya, tapi lagi-lagi saya kira memang kita masih punya kelemahan ya, dan ya yang namanya orang melakukan kecurangan itu kan pasti lebih berupaya untuk lebih menemukan cara yang lebih canggih lagi dibandingkan aturan-aturan yang memang sudah kita buat gitu. Nah, jadi kita harus proporsional saja. Saya kira orang-orang yang melakukan ini bukan hanya Bang di Doli. Jakarta aja ini, ya. Tapi Iya, di beberapa iya, daerah sepakat. juga Potensi, terjadi ya. seperti ini, gitu. Nah, jadi kita minta dan kita dorong supaya teman-teman Bawaslu lebih aktif lagi ya, dan kemudian teman-teman KPU bisa memproses kalau kemudian didapati terbukti secara nyata dan kemudian dikonfrontir dengan peraturan perundangan yang ada untuk diambil tindakan. Ya, karena kan begini ya Bang Doli, ini buktinya cukup banyak, bukan 1-2 orang. Sudah ratusan di Kemudian Bawaslu juga Jakarta. sudah yang masuk ke Bawaslu saja sudah ratusan. Dan ini jelas-jelas pelanggaran bukan? Ya pelanggaran bagi si yang itu pelanggaran. Saya terhadap orang yang melakukan itu saya kira pelanggaran itu ya. Makanya nanti dilihat saja apa tindak lanjut dari kalau seseorang melakukan seperti itu ya. Peraturannya apa. Itu yang paling tahu teman-teman Bawaslu dan KPU. Nah, nanti pada saat kami misalnya menggelar rapat
dengar pendapat dengan KPU, tentu nanti kita akan mendengarkan ya apa hasil pencermatan kemudian tindakan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu berkaitan dengan itu. Oke, saya ke Bang Reki. Bang Reki sudah memenuhi kemungkinan nggak ini untuk mencoret begitu ya? Karena memang dugaan kuatnya yang mengarah ke pelanggaran gitu, Bang Reki. Ya, sampai hari ini kami masih melakukan penelusuran terhadap data-data yang ada, apakah memang berkaitan dengan syarat formil dan material, kemudian dugaan pelanggaran administrasi, pidana, bahkan peraturan perundang-undangan lainnya, kami masih mohon waktu untuk menindaklanjuti hal-hal itu. Tapi yang menjadi fokus perhatian kami adalah dalam kesempatan yang singkat ini, begitu banyak data yang harus dikoreksi, itu yang harus cepat kami tindaklanjuti supaya apa? Kami cepat mengkoordinasikan itu kepada KPI agar tahapan pemenuhan syarat dukungan calon ini dapat bisa sama-sama bagi kami penyelenggara dan juga dibantu oleh partisipasi masyarakat untuk melihat hasilnya akan seperti apa terhadap jumlah dukungan itu. Gitu. Dan tentu terima kasih kepada Bang Doli yang sudah memberikan masukan tadi berkaitan dengan agar kami cepat menindaklanjuti dan mudah-mudahan dalam waktu dekat diskusi kami, kajian kami di internal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan juga rapat-rapat koordinasi dengan KPU dapat memberikan yang terbaik. Ada target waktu tertentu nggak Bang Reki? Begitu. Untuk kemudian menyelesaikan ini? Bang? Karena kan pendaftaran juga sebentar lagi ya? Ya, terhadap syarat dukungan ini kami tidak membatasi waktu ya dari sisi pengawas pemilu. Selagi ada data yang masuk ke kami dengan keterangan yang seterang-terangnya terhadap NIK, nama dan alamat, ya itu akan kami terus sampaikan kepada KPU agar segera ditindaklanjuti. Begitu, Ya. Mbak. Bang Reki, Ini kayak panjang surat dari Bawaslu Jakarta ke KPU nanti. karena banyak nih. Ya, Bang Sarin terakhir dari Anda mungkin, apa yang disampaikan pada Bawaslu mungkin? Jadi sekarang ada beberapa dari tim kami kemarin mengecek kembali. Itu ternyata sudah dibuat menjadi tidak mendukung. Jadi sebenarnya Artinya ini progres dong. Ya, dan ini Atau sebuah ada pelanggaran indikasi baru lain. menghilangkan barang bukti mestinya, karena menghapus yang tadinya kemarin kita sudah screenshot Iya. mendukung, ini ternyata menjadi Tidak ketika mendukung. dicek tidak mendukung lagi. Nah, artinya bahwa ada penghilangan Bukankah itu yang Anda harapkan tadi? perbuatan. Bukan, maksudnya Ada bahwa semacam kayak video call, lalu pada saat video call itu tidak mendukung, ya kan tentu akan diupdate dengan tidak mendukung. kan ketika dicek secara online, sebelumnya kan mendukung. Itu Iya. kita screenshot sebagai bagian dari barang bukti. Iya. Dan ketika hari berikutnya Cek setelah lagi. Tidak rame ini mendukung. semua, dicek lagi, dukungan itu kan sudah Karena menjadi kan tidak hilang ada lagi. konfirmasi langsung, Vi. Sudah menjadi hilang lagi. Oke. Artinya bahwa apa yang telah dilakukan sebelumnya ini kan dihilangkan. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, kami melihat bahwa baik itu penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun KPU, mestinya tidak hanya sekedar menjalankan prosedur formal bahwa memenuhi aspek-aspek prosedural, tapi bahwa etika, integritas, nilai ini mestinya harus dibangun. Oke. Sehingga kita harapkan bahwa pemimpin yang terpilih nanti tidak hanya legitimate, tapi dia melalui proses-proses yang etis, gitu. Oke. Proses-proses etik. Oke. Nah, ini kan bagian dari memilih pemimpin. Nah, untuk itu maka penyelenggara KPU maupun Bawaslu, ya harapan kita adalah bahwa menempatkan etik moral itu di atas segala-galanya. Bang Reki, komentar Bang Anda Reki, singkat. Ya, kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat ya dalam waktu yang sedang berjalan ini supaya kami terbantukan, data-data itu bisa terbantukan mulai dari jajaran pengawas bahkan di kecamatan, kota dan provinsi agar setiap hari kami bisa berkoordinasi dan meneruskan nama-nama itu apakah kemudian akan terkoreksi atau tidak di KPU. Kami masih melakukan koordinasi dengan KPU, misalnya KPU sendiri kemarin sempat menyampaikan ada penggunaan sistem ini melalui info pemilu dan sistem informasi pencalonan. Dalam hasil penelusuran kami disampaikan ada data-data yang delay sebenarnya. Informasi yang disampaikan oleh Bang Sahrin tadi boleh jadi ada kekeliruan, boleh jadi juga dari info pemilu itu yang memang tidak terupdate terhadap silon. Padahal sebetulnya di tahapan verifikasi administrasi ataupun faktual itu sudah di-TMS-kan. Nah, sekali lagi kami mohon Ditulis aja semua Bang Reki dalam surat cintanya ke KPU, Bang Reki. Kesempatan ini bisa berpartisipasi. Iya.
Bang Reki, singkat saja Bang, artinya ini tidak hanya sekedar pelanggaran pemilu biasa, tapi bisa ditarik ke pidana, betul Bang? Oh iya, betul. Ini masih dalam penelusuran kami, Mbak. Masih dalam penelusuran kami. Oke. Tapi bisa ke arah sana Bang? Kalaupun terbukti? Dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada itu terbuka terhadap dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana, dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan variabel. lain. Oke. Kira-kira begitu. Oke, baik. Baik, terima Bang kasih Reki banyak Bang Reki. Putrajaya, Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung, terima Terima kasih, Bang kasih Doli. waktu Anda di akhir pekan ini. Sama-sama. Sehat selalu untuk Anda berdua. Iya, terima kasih juga Bang Doli. Bang Sarin atas waktunya. Bang Sarin, terima kasih. Terima atas kasih. waktunya. Kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda.